Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 28. Sial. Perempuan itu sedang tak ingin diganggu, pikirnya. Via. Satria memanggil dengan masih menempelkan kepalanya di pintu. Tak terdengar jawaban, hanya gemericik air yang terdengar nyaring. Via. Kali ini suaranya agak keras, masih tak mendapat tanggapan dari dalam. Via. Satria berteriak sambil menggedor pintu mulai panik, takut terjadi sesuatu dengan Vianya. Pria itu menggedor pintu dengan kerasnya hingga benda itu bergetar. Sampai beberapa saat, barulah benda itu terbuka. Dan nampaklah Sofia dengan balutan batrobe dan handuk, yang digulung di kepala menutupi rambut basahnya. Napas Satria menderu. Kenapa lama sekali? Tanyanya, menarik tangan perempuan itu agar segera keluar dari sana. Aku sedang berendam tadi, aku ketiduran. Sepertinya aku lelah hari ini, jawab Sofia pelan. Satria menelan ludahnya kasar. Perempuan itu berjalan melewatinya, namun sekali lagi Satria menarik tangannya. Ditatapnya wajah tirus itu dengan cermat, tidak tampak bekas tangisan atau apapun yang dia takutkan sebelumnya. Are you okay? Tanyanya nyungir. Sofia mengangguk. Yakin? Tanya Satria lagi. Perempuan itu mengangguk lagi. Aku mau ganti baju, kamu sana mandi. Tita Sofia, seraya mendorong tubuh tinggi Satria, hingga pria itu masuk ke dalam kamar mandi, dia pun menurut. Sepertinya yang dikhawatirkannya barusan tidak terjadi. Sofia mampu menangani perasaannya dengan baik, pikirnya meledos. Kini tinggal dirinya untuk mengatakan hal penting, yang tidak boleh Sofia ketahui dari orang lain, terutama Lara. Setelah itu, mereka makan dalam diam seperti biasa. Hanya terdengar sendok garpu yang beradu dengan piring. Di meja makan terhidang beberapa macam makanan, yang Satria pesan lewat petugas apartemen. Makanlah yang banyak, tita Satria ketika melihat Sofia hampir selesai makan. Cukup, aku sudah kenyang. Jawab perempuan itu meletakkan sendok dan garpunya. Satria mendengus. Hanya makan 2 potong ayam dan sesendok nasi kamu bilang sudah kenyang? Biasanya juga lebih dari itu, ejeknya, ketika Sofia meraih air minum di sebelah kirinya. Sofia hanya menggendikan bahu. Kamu tidak pulang malam ini? Tanya Sofia memulai percakapan. Satria menjawab dengan gelengan kepala. Kenapa? Ujar Sofia bertanya lagi. Sampai besok masih jatahku dengan kamu, jawab Satria ketus. Sofia terdiam. Kamu tidak mau aku di sini? Tanya Satria mendongak. Bukan begitu, hanya saja, bukankah seharusnya kamu pulang setelah pertemuan kita tadi dengan Lara? Ujar Sofia merasa tenggorokannya tercekat, seharusnya kamu sekarang ada di sisinya untuk menenangkan dia. Satria mengerutkan dahi, selera makannya hilang begitu saja. Jangan mulai lagi, Via. Geramnya, yang kemudian meraih minuman di sisi kiri dan meneguknya hingga tandas. Kamu tidak takut dia marah? Lanjut Sofia lagi. Kenapa dia harus marah? Bukankah dia sendiri yang meminta bertemu dengan kamu? Kilas Satria enteng. Sofia menghela napasnya pelan, lalu menggeleng. Bagaimana bisa suaminya ini tak memiliki perasaan iba sedikit pun terhadap Lara, yang jelas-jelas mungkin sedang dalam posisi yang tersakiti saat ini. Dia sudah tahu kita sudah menikah. Dia juga sudah tahu keberadaan kamu di sini, jadi apa yang harus aku tutupi sekarang? Tanya Satria, menghempaskan punggungnya ke sandaran kursi. Sofia menghela napasnya lagi. Kamu tahu, sekarang aku merasa telah menjadi perebut suami orang, ujar Sofia nyureng. Satria menatap lekat wajah perempuan di hadapannya. Dia terdiam, lalu mencondongkan wajahnya ke arah Sofia. Dia juga sudah mengizinkan aku untuk melegalkan pernikahan kita, lanjut Satria, menebak Sofia akan berekspresi seperti apa. Kedua mata perempuan itu membulat sempurna. Tapi dia minta waktu sampai. Sampai kapan? Potong Sofia menernyit. Lara juga bilang, kalau dia sendiri yang akan menggugat cerai setelah. Satria merasakan tenggorokannya tercekat, mengapa rasanya berat untuk mengatakan hal ini.
Setelah apa? Tanya Sofia memiringkan kepalanya, menunggu suaminya melanjutkan perkataannya. Kamu tahu, sekarang aku tidak akan menuntut apapun lagi. Aku akan menerima status ini sebagai pengecualian. Aku memahami posisi Lara seperti apa saat ini. Jika kamu meninggalkan dia karena aku, itu akan terasa tidak adil bagi dia. Dan aku akan merasa sangat bersalah kepadanya, ujar Sofia nanar. Via, kami sama-sama perempuan, dan perasaanku pun pasti sama jika aku ada di posisinya. Suaminya memilih untuk menikah lagi. Lanjut Sofia, memotong kata-kata Saria. Kamu pikir itu mudah? Itu sangat sulit untuk menerima. Via, dengarkan aku bicara. Satria setengah berteriak, membuat Sofia membungkam mulutnya dengan segera. Satria bangkit dari duduknya, mengusap wajahnya kasar. Kemudian berjalan mondar-mandir gelisah. Ada apa? Tanya Sofia ikut bangkit dan menghampiri suaminya. Berjanjilah, kamu akan tetap seperti ini setelah aku bicara nanti. Ujar Satria menghadap perempuan itu, yang belum mengerti arah pembicaraan mereka. Bukankah dari tadi kita berbicara? Tanya Sofia terkekeh. Satria menggelengkan kepala sambil memejamkan mata. Kemudian menghempaskan tubuhnya di sofa, duduk bersandar. Lalu menarik Sofia untuk mendekat, hingga kini mereka tak berjarak. Satria mendongak ke arah perempuan itu yang sedang dalam posisi berdiri. Dia memajukan tubuhnya yang sedang terduduk di sofa, kemudian pria itu melingkarkan kedua tangan kekarnya di pinggang Sofia. Lalu menyuruhkan wajahnya di perut perempuan itu, yang kebingungan dengan tingkah sang suami. Apa kamu sedang ada masalah? Tanya Sofia meraih wajah Satria hingga dia kembali mendongak, lalu kedua pasang mata mereka kini bersih tatap. Satria terdiam, iris kelamnya menatap sendu wajah Sofia. Apa ada yang terjadi? Tanya Sofia lagi. Berjanjilah, tidak akan ada yang berubah setelah aku mengatakan ini, pinta Satria berucap lemah. Perasaan aku mulai tidak enak, gumam Sofia, mencoba melepaskan rangkulan Satria di pinggangnya. Namun pria itu malah mengeratkan lilitan tangannya di sana. Berjanjilah, ujar Satria dengan suara lemah. Ada apa? Tanya Sofia mengerutkan dahi. Berjanjilah dulu, sayang. Kekeh Satria meminta dengan sorot mata yang, entah. Sofia terdiam menatap wajah di hadapannya yang tak setegas biasanya. Berjanjilah, Satria mengulang kata-katanya. Sofia menelan ludahnya kasar. Baik, aku janji, ucap Sofia akhirnya menyerah. Satria menghela napas. Apa ada sesuatu yang buruk? Apa kamu? Lara hamil? Ujar Satria. Kata-kata itu lolos begitu saja dari mulut Satria. Sofia terhenyak dengan mulut menganga. Apa? Tanya Sofia lagi mempertegas. Lara sedang hamil. Jawab Satria meledos. Kenapa? Bagaimana? Tanya Sofia mulai meracau, lalu perempuan itu mendengus kasar. Dadanya naik turun dengan napas yang menderu. Maafkan aku, ucap Satria berbisik. Tapi kamu bilang kalian sudah tidak, ucap Sofia merasa tenggorokannya tercekat. Ini di luar kendaliku. Ucap Satria lagi, mulai mengantisipasi reaksi apa yang akan Sofia lakukan. Kamu bohong. Perempuan itu mencoba mengurai rangkulan Satria dari tubuhnya. Kamu sudah janji. Ujar Satria terus mengeratkan kedua tangannya, agar perempuan itu tidak bisa melepaskan diri. Kamu bohong tentang pernikahanmu. Semuanya tidak seperti yang sudah kamu katakan kepadaku, kamu bohong tentang Lara, teriak Sofia mulai meracau. Via, sayang, dengarkan aku. Tidak. Kamu bohong selama ini. Dan kamu berbohong agar aku bersedia menikah denganmu, tidak ada masalah dalam pernikahan kalian. Yang bermasalah hanya kamu berbohong. Teriak Sofia memukul-mukul pundak Satria dengan kedua tangannya, namun pria itu bergeming. Satria tak mau beranjak dari hadapannya. Pria itu terus saja menempel padanya, tak peduli seberapa kuat Sofia memukul dan memaksa Satria untuk melepaskan dirinya. Kamu bohong. Sofia terus meracau, mendorong tubuh pria itu agar menjauh, tapi Satria tak beranjak sedikit pun. Ia malah semakin mengeratkan pelukannya, hingga Sofia merasa sesak dan lelah.
Akhirnya perempuan itu berhenti memukul. Kini kedua tangannya melingkar di leher Satria, lalu mulai menangis. Aku sudah merebut seorang pria dari istrinya yang sedang hamil, ujar Sofia tergugu. Aku sudah merebut seorang ayah dari anaknya, katanya lagi meledos. Kakinya terasa lunglai, Sofia pun ambruk di pelukan Satria, lalu menangis terseduh. Apa yang sudah aku lakukan? Aku merebut seorang pria dari keluarganya, racau Sofia lagi terdengar pilu. Via, gumam Satria mencoba berbicara lagi. Sofia bangkit dan menjauhkan dirinya dari tubuh Satria. Ia menatap pria itu sebentar, kemudian berlari menjauh, masuk ke dalam kamar kemudian menguncinya rapat-rapat. Sementara itu, Lara setengah berlari memasuki kamarnya yang lengang. Segala rasa berkecamuk dalam dada. Tangisan sudah tak bisa dia bendung lagi. Air mata tumpah begitu saja begitu dia tiba di dalam kamarnya. Kenapa rasanya sesakit ini, Satria? Rasanya malah lebih sakit, daripada hanya mendengar kamu menyebut namanya dalam tidurmu selama ini. Hampir setiap malam dalam kurun waktu 10 tahun, Lara sering mendengar suaminya mengigau menyebut nama seorang perempuan yang tidak dia kenal. Via, nama seorang perempuan yang berasal dari masa lalu Satria. Kasih tak sampai suaminya, yang terhalang jarak dan waktu juga usia. Satria mengigaukan namanya, sejak malam pertama mereka resmi menjadi suami istri. Tiada kata lain selain nama itu yang keluar dari bibirnya, manakala dia tertidur lelap atau dalam keadaan mabuk, selalu nama itu. Bahkan saat mereka pertama kali berhubungan nikmat. Ketika Satria dalam keadaan mabuk berat dan Lara yang memegang kendali, di akhir pergumulan kembali nama perempuan asing itu yang Satria bisikan. Seakan dia adalah hal paling berharga, yang tak mampu hilang dari pikiran suaminya. Tubuh Satria bisa Lara miliki, namun hati dan pikirannya berada jauh bersama masa lalunya. Dan kini, setelah beberapa tahun, dirinya hampir jarang mendengar suaminya membisikkan nama itu. Sesuatu terjadi. Bukan hanya namanya yang Satria bisikan, tetapi juga sosoknya kini hadir dalam kehidupan mereka. Masuk di antara kekosongan yang selama ini terabaikan, karena pelarian Lara dengan pria lain. Walaupun Lara mencoba mengabaikan, namun pada kenyataannya dirinya tak rela harus kehilangan pria yang selama ini menemaninya. Apalagi setelah mengetahui, dirinya harus berbagi dengan perempuan yang berasal dari masa lalu. Lagi, emosinya tak terkendali. Lara membanting dan melempar segala barang yang dapat diraihnya. Ia mencoba melampiaskan rasa sakit yang menyeruak dari dalam dirinya. Rasa perih bukan hanya menguasai hatinya, tapi kini merambat di perut bagian bawahnya. Rasanya seperti dicabik dan disayat, membuat Lara meringis. Asisten rumah tangganya berlari menghampiri, karena mendengar ribut dari arah kamar majikannya. Dan mendapati pintu kamar yang terbuka dengan keadaan berantakan. Segala barang berserakan, dengan tubuh Lara yang meringkuk di lantai. Di tempat lain, Satria menempelkan kepalanya di pintu, dan mencoba membujuk Sofia agar mau membukanya. Tapi setelah beberapa saat, perempuan itu tampak tak ingin menuruti bujukan suaminya. Pintu kamar tetap tertutup rapat. Pria itu bisa saja menyuruh pegawai apartemen, atau tukang kunci untuk mendobrak pintu itu. Namun dirinya menyadari hal itu bukanlah solusi. Vianya akan tetap menjauh, meski dia memaksa untuk meraihnya saat ini. Satria mengalah. Pria itu membiarkan istri mudanya untuk menenangkan dirinya sendirian. Mungkin dia hanya butuh waktu. Hingga pada hampir tengah malam, ponsel Satria berdering mendapat panggilan dari rumah. Asisten rumah tangganya mengatakan, akan membawa Lara ke rumah sakit karena perempuan itu mengalami pendarahan. Dek! Tubuh Satria menegang, apalagi ini? Gumamnya, seraya mengusap wajahnya dengan kasar. Via! Satria kembali mengetuk pintu kamar. Sayang, aku harus pergi. Ada sesuatu, aku segera kembali, teriak Satria, kemudian keluar dari apartemen itu menuju rumah sakit tempat Lara dirawat. Sementara itu di rumah sakit, Vita menyambut kedatangan Satria dengan wajah masam dan ketusnya. Dia tahu ada yang telah terjadi, antara kakak sepupu dengan istrinya tersebut. Bagaimana keadaannya? Ujar Satria mulai bertanya. Beruntung dia cepat dibawa ke sini. Kalau tidak, kita bisa kehilangan janinnya. Darah yang keluar cukup banyak. Jawab Vita, membenahi letak kacamata dengan ujung telunjuknya,
enggan menatap pria tegap di hadapannya yang tampak kacau. Usia kandungan yang masih muda, ditambah usia Lara yang berada di titik rawan kehamilan membuat dia agak sedikit lemah. Dia tidak boleh terlalu lelah atau berpikir terlalu keras, lanjut Vita. Satria mendengarkan dengan seksama, tanpa mengeluarkan lagi satu patah kata pun. Besok dia harus menjalani USG, untuk lebih meyakinkan kita tentang kondisi janinnya. Ujar dokter itu seperti sebuah peringatan. Satria mengangguk. Bisa keluar sebentar? Aku ingin bicara, ajak Vita mencekal lengan sepupunya. Satria pun menurut dan mengikut di belakangnya. Apa yang ada di pikiran kamu? Tanya Vita sesaat setelah mereka berada di luar kamar rawat. Apa? Tanya Satria mengerutkan dahi. Kamu mempertemukan Lara dengan dia? Tanya Vita nyureng. Satria memutar bola matanya. Lara yang meminta? Jawab Satria datar. Dan kamu menurutinya? Tanya Vita hampir berbisik. Lara memaksa. Aku bisa apa? Ini terakhir kalinya Lara dibawa ke sini. Sekali lagi kejadian seperti ini, aku tidak akan segan-segan mendatangi dia, dan menyuruhnya menjauh dari hidupmu. Bentak Vita mengancam. Herge. Kamu mengancam? Tanya Satria nyureng. Bersambung.